Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Sama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan kenegaraan saat tiba di Les Invalides, Paris, Prancis. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pertemuan bilateral antara Indonesia dan Prancis di Istana Elysee. Presiden Prabowo Subianto tiba di Les Invalides, Paris, Prancis, Kamis sore 28 Mei 2026 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut secara kenegaraan oleh pemerintah Prancis dalam suasana hikmat dan penuh penghormatan. Mengenakan setelan jas abu-abu dipadukan dengan peci hitam, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu di halaman Les Invalides. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Prancis La Marseillaise. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo turut memperkenalkan delegasi Indonesia yang mendampingi kunjungannya ke Prancis. Di antaranya Didit Hedi Prasetyo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi Rosan Ruslani, serta Duta Besar RI untuk Prancis Muhammad Umar. Selesai prosesi penyambutan, Presiden Prabowo naik ke kendaraan Komando Militer Prancis untuk melanjutkan inspeksi pasukan kehormatan. Iring-iringan Presiden kemudian bertolak menuju Istana Elysee dengan pengawalan ratusan pasukan berkuda dan personel motoris Prancis untuk bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat memperkuat kemitraan strategis di tengah ketidakpastian global. Kedua negara juga mendorong kerjasama yang lebih konkret di berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga investasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis memperkuat kemitraan strategis di tengah ketidakpastian global. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis pada Kamis 28 Mei 2026. Prabowo menyebut di tengah kondisi dunia yang penuh ketegangan dan konflik, Indonesia dan Prancis diyakini mampu memainkan peran positif bagi stabilitas global. Prabowo menyatakan Indonesia akan terus mendorong berbagai upaya untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Menurut Prabowo, perkembangan sains dan teknologi membuat dunia semakin terhubung satu sama lain. Karena itu, perang dan konflik dinilai tidak lagi memberikan manfaat bagi negara manapun. Prabowo menyambut baik terjalin comprehensive strategic partnership antara Indonesia dan Prancis. Di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas kerjasama ke depan. Mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Macron dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada tingkat terbaik, termasuk dengan undangan kepada Indonesia untuk berpartisipasi dalam parade militer Bastille Day di Prancis. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris. Forum bisnis tingkat tinggi ini diharapkan mampu memperkuat kerjasama ekonomi, investasi, dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Hal ini disampaikan Prabowo usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Macron dalam mendorong percepatan berbagai bentuk kerjasama antara kedua negara, termasuk peningkatan investasi dan hubungan bisnis. Menurut Presiden Prabowo, pembentukan forum bisnis tingkat tinggi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat keterlibatan perusahaan-perusahaan Prancis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kita ingin tingkatkan kerjasama ini, meningkatkan investasi di kedua negara, dan saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan penting memperkuat kerjasama internasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung sehingga konflik dan peperangan tidak lagi membawa manfaat bagi siapapun. Karena itu, Presiden Prabowo menyambut positif terjalin komprehensif strategic partnership antara Indonesia dan Prancis yang diharapkan mampu menghasilkan kerjasama yang lebih konkret dan berdampak. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerjasama pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga implementasi IUCPA. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, berikutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron sepakat mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara. Dalam pertemuan di Istana Élysée, Paris, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan dan mendorong perdamaian dunia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Kamis 28 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyepakati bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan bersama yang sangat penting. Kondisi keamanan di kawasan dinilai memiliki dampak besar terhadap ketahanan energi dunia hingga rantai pasok global yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Prabowo juga menyambut positif langkah Prancis yang dinilai menjadi salah satu pelopor dalam mendorong negara-negara Eropa dan Barat untuk mendukung solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia tetap meyakini bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan terus mendorong berbagai upaya pemeliharaan perdamaian dunia di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian dan konflik. Prabowo optimistis Indonesia dan Prancis dapat memainkan peran konstruktif serta menjadi kekuatan positif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara pesemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizat Riasudu di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Kehadiran Presiden menjadi wujud penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara persemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizat Riasudu di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 1 Mei 2026. Presiden tiba sekitar pukul 8:25 waktu Indonesia Barat memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Setelah tiba, Presiden Prabowo menuju ruang hening dan berdiri sejenak di hadapan jenazah. Dalam suasana khidmat, Kepala Negara memanjatkan doa sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan juga negara. Sebelumnya, jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizat Riasudu tiba di kantor Kementerian Pertahanan dan disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika. Upacara persemayaman dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan selaku Inspektur Upacara. Almarhum Ria Mizat Riasudu dikenal sebagai tokoh militer nasional yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Usai disemayamkan, jenazah diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk dimakamkan secara militer sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdiannya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Usai pesemayaman dan pelepasan jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Riasudu di Kementerian Pertahanan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menuju Kementerian Luar Negeri. Di sini Presiden Prabowo menjadi inspektur upacara memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dan dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung khidmat dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Presiden Prabowo tiba di lokasi pada pukul 9:35 waktu Indonesia Barat dan disambut para siswa yang mengibarkan bendera merah putih. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani turut menyambut kedatangan Kepala Negara sebelum rangkaian acara dimulai. Upacara resmi dimulai pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dengan penampilan formasi khusus berbentuk Pancasila yang terdiri dari 5 kelompok pasukan melambangkan kelima sila dasar negara. Presiden Prabowo selaku inspektur upacara memasuki lapangan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Megawati Soekarno Putri, serta dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Rangkaian upacara diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, hingga amanat Presiden. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebagai penegasan peran nilai-nilai Pancasila dan menjaga persatuan nasional dan juga mendorong terwujudnya perdamaian dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat untuk jujur melihat kondisi bangsa saat ini dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, meski ekonomi terus tumbuh dan Indonesia kaya sumber daya alam, hasil pembangunan harus lebih merata agar benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Upacara tiba di mimbar upacara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat untuk jujur melihat kondisi bangsa saat ini saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menekankan penting menilai secara objektif hasil pembangunan yang telah dicapai Indonesia. Menurut Prabowo, perekonomian Indonesia memang mengalami pertumbuhan selama beberapa dasawarsa terakhir. Namun Presiden Prabowo mempertanyakan apakah hasil pertumbuhan tersebut sudah dirasakan secara merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan
yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kepala negara juga menyoroti besarnya potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia mulai dari tembaga, timah, emas, logam, tanah jarang, hingga komoditas unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen penting di dunia. Selain itu, Prabowo menyatakan Indonesia kini semakin siap menghadapi tantangan global dengan capaian swasembada pangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kekayaan dan potensi besar yang dimiliki bangsa harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar benar-benar memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar dokumen sejarah atau slogan seremonial. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, termasuk dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen sejarah atau sekedar slogan yang diucapkan dalam setiap upacara kenegaraan. Hal ini disampaikan Presiden saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Pancasila lahir dari perjalanan sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Menurutnya, Pancasila menjadi konsensus agung yang memungkinkan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya untuk tetap bersatu dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Presiden Prabowo juga menilai tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia yang sangat relevan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurut Prabowo, di tengah pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan tekanan ekonomi dunia, Pancasila menjadi pegangan yang kokoh bagi Indonesia. Kepala negara menekankan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam pembangunan nasional, termasuk dalam sistem ekonomi. Prabowo juga mengingatkan penting kejujuran dalam menilai hasil pembangunan serta memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya pemirsa akan kami hadirkan saat lagi, tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral serta menindaklanjuti berbagai kerjasama strategis antara Indonesia dan Qatar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar yang telah terjalin selama ini. Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Assalamualaikum. How are you? How are you? How's everything? Thank you very much. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Ahmad Al-Thani, yang disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto wujud komitmen untuk terus memperkuat kerjasama kedua negara.
Selain membahas hubungan bilateral, kedua pihak juga meninjau tindak lanjut berbagai kerjasama strategis yang telah disepakati. Salah satunya melalui memorandum saling pengertian tentang dialog strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Qatar yang ditandatangani pada April 2025. Dialog strategis tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, kontra terorisme, hingga perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya. Pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia dan Qatar untuk terus memperkokoh kemitraan strategis yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua negara serta mendukung stabilitas dan kemakmuran kawasan. Kabar lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palmerah, Jakarta. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Palmerah, Jakarta Selasa pagi 2 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke area greenhouse, menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Di area ini, Presiden mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan fasilitas yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan. Selanjutnya, Kepala Negara meninjau fasilitas hidroponik dan bioflok yang menjadi contoh penerapan sistem terpadu dalam mendukung ketersediaan pangan sehat dan berkualitas. Peninjauan ditutup dengan kunjungan ke dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Presiden menyaksikan langsung proses pengolahan hingga pengemasan makanan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan program pemenuhan gizi berjalan terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Program makan bergizi gratis tak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi bagi pelajar, tetapi juga menjadi momen interaksi hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan para siswa. Dalam kunjungannya ke SMP Negeri 111 Palmerah, Jakarta Barat, Presiden Prabowo mendengarkan langsung beragam cita-cita dan harapan generasi muda. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 111 Palmerah, Jakarta Barat Selasa siang 2 Juni 2026. Dalam kunjungan ini, Prabowo memastikan program berjalan dengan baik sekaligus menyapa dan berinteraksi langsung dengan para pelajar. Suasana hangat terlihat saat Prabowo menanyakan cita-cita para siswa. Pertanyaan sederhana ini langsung disambut antusias para pelajar yang berebut menyampaikan impian mereka di hadapan kepala negara. Seorang siswa laki-laki menarik perhatian saat dengan penuh semangat menyatakan keinginannya untuk menjadi presiden. Mendengar hal tersebut, Prabowo memberikan senyum dan pesan singkat agar sang siswa terus belajar demi meraih cita-citanya. Tak hanya itu, sejumlah siswa lain juga mengungkapkan mimpi mereka menjadi pemain sepak bola. Presiden Prabowo memberikan motivasi agar mereka terus berlatih dan berprestasi, serta mendorong generasi muda untuk berani bermimpi besar dan bekerja keras demi masa depan Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional setelah mengevaluasi kinerja BGN. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Kepala BGN Dadan Hindayana digantikan Nani Sudaryati Deyang bersama dengan pergantian 2 wakil kepala BGN. Keputusan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Menurut Prasetyo, pergantian pimpinan dilakukan setelah Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pemerintah menilai BGN memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memastikan program berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Selain menunjuk Nanik Deyang sebagai kepala BGN, Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Majen TNI Trenggono sebagai wakil kepala. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Pemerintah berharap jajaran pimpinan baru BGN dapat segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Meski terjadi pergantian kepemimpinan, pemerintah menegaskan seluruh program BGN khususnya program makan bergizi gratis akan tetap berjalan dan terus disempurnakan demi meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan mengulas kembali kunjungan kerja Presiden Prabowo di Kebumen, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan Kebumen, Jawa Tengah. Presiden optimis industri udang nasional dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi dan penguat ekspor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan panen raya udang sekaligus meninjau proses sortir hasil panen di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Di kawasan tambak seluas 100 hektar tersebut, Presiden meninjau langsung proses panen udang fanami hingga tahap sortir sebelum hasilnya dipasarkan. Dalam peninjauan itu, Presiden juga melihat penerapan sistem budidaya udang modern yang menggunakan tata kelola terpadu. Kawasan ini dilengkapi dengan saluran air masuk, kolam tandon, pemisah saluran inlet dan outlet, kolam produksi, hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Model tersebut dinilai menjadi contoh transformasi tambak tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap potensi industri udang nasional. Presiden menyebut produktivitas tambak di kawasan Kebumen sangat menjanjikan dengan hasil panen mencapai 40 ton per hektar dan harga jual yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Menurut Presiden, potensi tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi produsen udang nomor 1 di dunia. Jadi sangat menjanjikan. Tadi saya diberi lapor. Ya. Kawasan BUBK Kebumen saat ini memiliki 206 petak kolam dengan nilai produksi mencapai Rp67,2 miliar per siklus atau berpotensi berebus Rp134,4 miliar per tahun.
Kehadiran kawasan budidaya modern ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dengan menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah saat ini juga tengah mengembangkan proyek serupa di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan skala mencapai 2.000 hektar. Pemerintah memandang udang sebagai komoditas strategis nasional yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan tapi juga menjadi potensi besar dalam meningkatkan daya saing ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan sentra budidaya berskala besar di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan langkah ini mampu meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja sekaligus mendorong ekspor perikanan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah sentra budidaya kelautan dan perikanan berskala besar untuk meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong ekspor. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Prabowo menyebut pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar di Waingapu. Proyek yang dimulai sejak Februari lalu memiliki nilai investasi mencapai 7,2 triliun rupiah dan ditargetkan mampu memproduksi lebih dari 52.000 ton udang per tahun. Selain di Nusa Tenggara Timur, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas 2.000 hektar di Gorontalo, serta sentra perikanan seluas 14.000 hektar di kawasan pantai utara Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai potensi budidaya kelautan Indonesia sangat menjanjikan, terlihat dari hasil panen BUBK Kebumen yang mencapai 40 ton per hektar dan menyerap ratusan tenaga kerja lokal. Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor produk perikanan dan kelautan Indonesia mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat dengan komoditas udang menjadi penyumbang terbesar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Target ini menyusul capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pangan seperti beras, jagung, telur, dan ayam. Saat menghadiri panen raya budidaya udang berbasis kawasan di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Prabowo menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat produksi daging nasional. Menurutnya, swasembada pangan menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional. Kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, ya, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya. Prabowo juga menyinggung kondisi global yang saat ini masih diwarnai berbagai konflik dan peperangan di sejumlah kawasan. Meski demikian, Indonesia dinilai masih dalam kondisi aman dan tidak terlibat konflik, namun pemerintah tetap menekankan pentingnya sikap waspada dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat pertahanan dan mengelola kekayaan nasional secara mandiri untuk memakmurkan rakyat. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga sumber daya alam Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Ya, berikutnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Menurut Presiden, pembangunan harus memberikan hasil nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah terus mendorong program-program produktif mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus pembangunan saat ini bukan semata pada gudang perkantoran, melainkan pada program yang memberikan hasil nyata untuk rakyat. Saat meninjau panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah, Presiden menyebut pembangunan kantor tetap diperlukan. Namun menurut Presiden, keberadaan kantor harus dibarengi dengan produktivitas dan manfaat konkret bagi masyarakat. Presiden menilai kemegahan gedung tidak memiliki arti jika tidak menghasilkan produk maupun dampak positif bagi rakyat. Karena itu pemerintah akan memprioritaskan program yang mampu meningkatkan penghasilan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Iya kan? Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak. Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengapresiasi program budidaya udang modern di Kebumen yang dinilai produktif dan memberikan manfaat langsung bagi warga lokal. Hingga saat ini, kawasan ini disebut sudah menyerap sedikitnya 650 tenaga kerja dan seluruhnya merupakan masyarakat setempat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selain informasi kegiatan Presiden, kami juga akan hadirkan informasi terkait kegiatan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jurnal Presiden akan segera kembali. Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming memberikan pembekalan kepada peserta pendidikan pemantapan pimpinan nasional dan pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Utama 2 Istana Wakil Presiden Jakarta. Pembekalan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai unsur pemerintahan, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta peserta mancanegara yang tengah mengikuti program pendidikan kepemimpinan nasional Lemhanas RI. Kegiatan ini sejalan dengan pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia kepemimpinan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam pembekalannya, Wapres menekankan bahwa para calon pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang baik tidak hanya lahir dari perencanaan yang matang, tetapi juga dari pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan persoalan di lapangan. Wapres mencontohkan penyederhanaan regulasi distribusi pupuk yang sebelumnya dihadapkan pada banyak aturan yang tumpang tindih dan menyulitkan petani. Menurutnya, berbagai persoalan semacam itu hanya dapat dipahami apabila pemimpin hadir dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Menurut Wapres, berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pemimpin yang memahami kondisi real masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan di lapangan. Karena itu, ia mendorong para peserta Lemhanas untuk lebih sering turun ke lapangan dan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat, guna memperoleh gambaran nyata mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Terima kasih. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming menekankan pentingnya transformasi cara kerja birokrasi agar semakin adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan.
Hal ini disampaikan Wapres Gibran ketika memberikan pembekalan kepada peserta pendidikan pemantapan pimpinan nasional dan pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2026 di Gedung Utama 2 Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026. Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang lincah memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi yang baik antar lembaga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai hambatan koordinasi yang kerap memperlambat pelaksanaan program di lapangan. Menutup arahannya, Wapres pun mengingatkan para peserta pendidikan agar selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia berharap berbagai program dan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta tidak lagi terhambat oleh sekat-sekat birokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.